Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Firda Meliawati Putri. Kali ini aku akan membahas terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita baca terkait dengan pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada peristiwa menuju proklamasi. Yang ketiga ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat ada cara mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam latar belakang kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia mendapatkan sebuah kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai peristiwa yang tentunya melatar belakangi proses kemerdekaan itu sendiri, yaitu yang pertama ada penjajahan Belanda. Belanda datang ke Indonesia sebagai pedagang rempah-rempah melalui perusahaan dagang yang disebut Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat dengan VOC. Namun, dengan berjalannya waktu, VOC berkembang menjadi kekuatan politik yang kuat dan mulai melakukan intervensi dalam urusan kerajaan-kerajaan Nusantara. Belanda menjajah Indonesia dengan berbagai cara, seperti yang pertama yaitu ada monopoli perdagangan. VOC menguasai perdagangan rempah-rempah dan memaksa kerajaan Indonesia untuk hanya menjual hasil bumi mereka kepada VOC, lalu membuat ekonomi Indonesia sangat bergantung pada Belanda. Yang kedua, ada perang dan diplomasi. Belanda sering menggunakan kekuatan militer untuk mengalahkan negara-negara yang menantang tunduk. Selain itu, mereka juga menggunakan diplomasi untuk membujuk dan membelah kerajaan-kerajaan sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mengontrol. Lalu selanjutnya ada sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pada tahun 1800-an, Belanda menerapkan sistem tanam paksa di mana petani Indonesia harus menanam komoditas ekspor seperti nila, kopi, dan teh untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Sistem ini sangat merugikan petani karena mereka harus mengorbankan lahan dan waktu untuk menanam komoditas ekspor, sementara kebutuhan pangan mereka sendiri seringkali diabaikan. Lalu yang terakhir ada pembentukan birokrasi kolonial. Belanda membangun birokrasi kolonial yang kompleks untuk mengatur wilayah jajahannya. Birokrasi ini didominasi oleh orang Belanda dengan sedikit warga Indonesia. Lalu yang kedua ada perjuangan bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, rakyat Indonesia tidak pernah berhenti melakukan perlawanan. Meskipun bentuk dan skalanya berbeda-beda, semangat juang mereka untuk merebut kembali kemerdekaan sangatlah kuat. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah dibagi menjadi dua, yaitu ada perlawanan fisik. Perlawanan fisik ada perang terbuka dan gerilya. Perang terbuka, perlawanan secara langsung dengan menggunakan senjata melawan pasukan kolonial. Contohnya adalah Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh. Lalu ada gerilya yang melakukan serangan mendadak dan menghindar dari pengejaran pasukan kolonial. Strategi ini seringkali digunakan oleh pejuang-pejuang kecil dan kelompok-kelompok perlawanan. Lalu yang kedua ada perlawanan non-fisik. Ada diplomasi, propaganda, boikot, dan pembentukan organisasi. Diplomasi yaitu mengirim utusan ke negara-negara lain untuk meminta dukungan dan bantuan dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu propaganda menyebarkan informasi dan ide-ide tentang kemerdekaan kepada masyarakat luas. Lalu ada boikot, menolak membeli produk-produk Belanda dan melakukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Lalu yang terakhir ada pembentukan organisasi, mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional untuk menyatukan kekuatan dan memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu ada kedatangan Jepang. Jepang datang ke Indonesia dengan niat untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Namun tujuan utama mereka sebenarnya adalah menguasai sumber daya alam Indonesia untuk membantu perang mereka melawan sekutu. Nah, ada proses pendudukannya yaitu yang pertama ada pendaratan di Tarakan. Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara pada Januari 1942 untuk memulai invasi ke Indonesia. Tempat ini dipilih karena di sana ada banyak minyak bumi. Lalu yang kedua ada ekspansi ke wilayah lain. Setelah mengambil alih Tarakan, Jepang terus mengekspansi ke wilayah lain yang kaya akan sumber daya alam seperti Sumatera, Palembang, Sulawesi, dan Jawa.
Lalu yang ketiga ada propaganda. Jepang menggunakan banyak propaganda untuk menipu orang Indonesia. Mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk membebaskan kita dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada peristiwa menuju proklamasi. Yang pertama ada pembentukan BPUPKI dan PKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya Jepang untuk menenangkan rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan. Lalu yang kedua ada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum proklamasi terjadi, pengeboman dua kota penting Jepang oleh sekutu yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945, sedangkan kota Nagasaki dibom 3 hari setelahnya yaitu pada 9 Agustus 1945. Dua kota tersebut hancur lebur akibat serangan bom yang dilakukan oleh sekutu dan membuat Jepang semakin lemah tak berdaya. Lalu yang ketiga ada Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu yang terakhir ada peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah mengetahui Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan di ruang makan Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dyasudiro, dan Sayuti Melik. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah IAIR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Yang kedua ada pembacaan proklamasi. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Materi yang terakhir yaitu cara mempertahankan kemerdekaan. Berikut hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, yaitu ada melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, mempelajari sejarah bangsa dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga ada melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri. Dan yang terakhir ada membeli dan mencintai produk dalam negeri. Lalu yang kedua ada menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu ada menghargai keberagaman bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Lalu yang kedua ada menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir ada menjadikan Indonesia sebagai negara maju, yaitu ada berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia. Lalu ada belajar dengan giat, dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah teman-teman, jadi itu adalah pembahasan dari materi hari ini, yaitu ada dari latar belakang kemerdekaan Indonesia, yang kedua ada peristiwa menuju proklamasi, yang ketiga ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang keempat ada cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu sangatlah penting. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke anak-anak, sekian yang bisa aku sampaikan. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa ditanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.